Oke, udah, jangan ngobrol, udah masuk rekaman. Nah, kita sebenarnya mau membahas sistem persamaan diferensial, tapi nanti perlu ini dulu sedikit, persamaan parameter. Coba, saya sambil baca, sambil saya jelaskan aja ya. Jangan ngobrol. Sebuah partikel bergerak di bidang sepanjang kurva C gitu ya. Jadi ini di bidang, katakanlah ada kutu gitu, kutunya bergerak di sini. Gini. Nah, kurva tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai y fungsi x. Kenapa? Ini bukan fungsi. Kenapa? Hah? Karena apa? Apa ini? Ini masalah ke surga? Hah? Karena apa ini bukan nggak bisa dinyatakan sebagai y fungsi x? Hah? X-nya banyak, yang biasa juga y x kuadrat kan banyak X-nya. Hah? Hah? Apa? Ini biar nggak nularin nih. Murid-murid saya yang cantik dan ganteng nih. Nanti sakit lagi. Karena dalam satu titik X ada 2 Y atau lebih ya. Ini satu X, kita lihat pasangan Y-nya. Bisa yang di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi satu X bisa lebih dari satu Y. Nggak boleh. Kalau fungsi satu X, pasangannya harus satu Y. Oke. Nah, absis itu yang horizontalnya. Dan ordinat dari partikel tersebut berubah terhadap waktu. Gitu ya. Jadi ini bayangkan, jangan ngobrol. Jadi ini bayangkan partikel bergerak terhadap waktu, posisinya X-nya berubah-ubah, Y-nya berubah-ubah. Gitu ya. Oke. Nah, untuk itu kita akan menyatakan posisi XY di sembarang titik sepanjang kurva ini sebagai X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T. T-nya mana di sini? Nggak terlihat T-nya ya. Yang kelihatan hanya nilai X dan Y-nya. Jadi maksudnya ini gini. Waktu T-nya 0, misalkan. Waktu T-nya 0, X-nya sama dengan F0, Y-nya G0. Katakan ini awalnya di sini. Waktu T-nya 0. Jadi yang tergambar hanya X, Y pasangannya. T-nya 1, dia mungkin udah bergerak sampai sini misalkan. Nah, ini adalah X1, F1, G1. X-nya sama dengan F1, Y-nya G1. T-nya nggak kelihatan, satunya nggak kelihatan. Hanya X, Y-nya aja. Nah, ini disebut, variabel T-nya itu disebut parameter. Nah, persamaan parameter, persamaan yang gini. Jadi ini seolah-olah ada dua fungsi. Fungsi X dan fungsi G masing-masing bergantung kepada T. Gitu ya. Untuk nilai T tertentu, ini menjadi salah satu titik di sini. Gitu ya. Oke. Nah, gambar dari pasangan terurut X, Y sama dengan ini. Untuk kalau T-nya kita jalankan, kan setiap satu nilai T itu satu titik di bidang. Nah, kalau kita jalankan T-nya untuk suatu range angka tertentu, maka akan membentuk kurva yang disebut kurva parametrik. Gitu ya. Oke, kita nggak akan terlalu banyak di situ. Ini tadi udah T-nya nggak kelihatan. Nah, bagaimana kalau diberikan persamaan parametrik seperti ini, menggambar kurvanya? Caranya dengan mengeliminasi variabel T-nya. Coba kita lihat contoh berikut. Nih, contohnya saya bahas. Biasanya ini keluar, tapi gampang yang ini. Pertanyaannya,
Sebentar, zoomnya kecilan. Pertanyaannya, gambarkan fungsi parametrik berikut. Jadi di sini, sebentar. Ini yang disebut X-nya tadi FT, Y-nya GT gitu ya. Dan kita mau menggambar pasangan terurut di bidang, nggak ada T-nya bidangnya. Hanya ada X dan Y untuk berbagai nilai T. Nah, masa digambar satu-satu, T-nya 0, T-nya 1, T-nya min 1, T-nya 3, T-nya 2,5, nanti sampai mati nggak selesai. Karena T-nya banyak ini. Nah, untuk menggambarnya, itu kita lakukan dengan mengeliminasi T dari persamaan ini. Dari X dan Y ini. Caranya gimana? Kita ambil yang lebih sederhana. Dari yang Y sama dengan ini, saya dapatkan T-nya itu sama dengan Y min 1, betul? Nah, sekarang X-nya yang T kuadrat min 2T, kita nyatakan dalam Y-nya. Supaya T-nya hilang. Y min 1 pangkat 2. Tuh, direkam lagi batuknya. 2 kali Y min 1 gitu. T-nya diganti ini. Atau saya susun dulu. Ini jadi persamaan apa nih? Y kuadrat minus 2Y tambah 1. Habis ya minus 2Y. Betul ya habis ya? Enak dong. Tambah 2. Atau X sama dengan Y kuadrat. Nggak habis kita. Minus 4Y. Coba tambah 3. Bisa difaktorkan nggak ya? Difaktorkan bisa nggak? Min 4 plus 1 ya? Salah. Hah? Min 1 sama? Nah, gitu ya. Nah, jadi yang kita gambar ini, T-nya udah nggak kelihatan. Gambarlah. Kita gambar. Di sini, kita lihat ini adalah, sebenarnya yang ini lebih enak. Yang ini adalah persamaan parabola kan? Tapi membuka ke kanan, karena X bergantung ke Y. Parabola membuka ke kanan, memotong di Y-nya di 1 dan di 3. Coba saya gambar. Dia memotong Y-nya di 1. Nggak mau ganti warna. 1 dan di 3 ya. Kemudian dia berbentuk parabola membuka ke kanan. Ya udah kita gambar aja parabola membuka ke kanan. Puncaknya pasti di antara ini. Di berapa? Di 2. Ini 2. Kalau 2 berapa ya? Kalau Y-nya 2, X-nya berapa? 2 kuadrat dikurangi 8. 4 dikurangi 8 tambah 3. Min 1 ya. Betul? Ini min 1. Oke, parabolanya. Gitu ya. Ini parabola. Oke, begitu? Ini mah kayak ikan gitu ya. Ini matanya ikan. Simetri harusnya itu parabola. Nah, kalau nggak gambarnya gitu salah. Kenapa? Karena parabolanya harus terletak di antara T-nya sekian. Jadi kita masukkan kalau X-nya kalau T-nya min 2, X-nya berapa? Min 2 kuadrat masukkan ke sini.
min 2 kuadrat 4 dikurangi ini berapa? Jadi 8 ya? Hah? 8. Y-nya berapa? Min 2 tambah 1. Min 1. Jadi, pada saat T-nya min 2, X-nya tuh 8. Kira-kira aja ya. X-nya 8 di mana? Bentar ini parabolanya kurang bagus. Saya bikin parabolanya, bikin ulang. Sama aja ya. Tambah lancip malah. Ini harusnya melengkung gitu ya. Nah, saat T-nya min 2, saya dapat dari sini. Jadi awalnya itu, ini turun aja. Awalnya itu X-nya 8, Y-nya min 1. Oh, salah saya gambar parabolanya. Sorry, gambar parabolanya jelek. Ini harusnya gambarnya gitu ya. Yang ini ke bawah ya. Gimana sih? Ya udahlah, pokoknya parabola melengkung. Nah, saat T-nya min 2, X-nya 8, Y-nya min 1. Jadi, ini di sini. X-nya 8, katakan Y-nya min 1 di sini. Nah, ini adalah waktu T-nya min 2. Waktu T-nya 4, kita lihat. T sama dengan 4. X-nya berapa? 4 kuadrat dikurangi 4 kali 2, 8 juga ya? Y-nya? 5. Jadi, X-nya 8, Y-nya 5. Ini saya harus perpanjang. Jadi 8, ininya 5 nih di sini. X-nya 8 juga. Ini haruslah Y-nya 5. Gitu ya. Nah, jadi kurvanya mana? Kurvanya adalah yang saya beri warna ungu. Yaitu dari sini. Nggak ada. Sialan. Hah? Sialan, udah ngegaris banyak, nggak ada. Nah, dari sini melengkung ya, ini parabola harusnya melengkung. Terus ke sana, tapi berhenti sampai sini. Gitu ya. Nggak diteruskan parabolanya. Bukan yang biru, tapi yang merah. Dan ada arahnya. Waktu T-nya membesar, arahnya adalah ke sana. Karena tadi waktu T-nya min 2, posisinya di 8,-1. Waktu T-nya 4, dia posisinya di 8,5. Paham tidak? Siapa yang udah paham? Hah? Ya? Ya, karena ini X sama dengan Y kuadrat. Kalau Y sama X kuadrat kan ke atas. Kalau X sama dengan Y kuadrat, ya membuka ke sumbu X. Dan karena ininya positif, membuka ke kanan. Hmm? Kan waktu T-nya min 2, X-nya 8, Y-nya min 1. Ini awalnya. Waktu T-nya 4, ujungnya X-nya 8, tadi Y-nya 5.
Ya, paham? Arahnya. Gambar parabolanya dulu, paham nggak? Ini. Sebentar. Kita lihat sekarang parabola ini hanya bergerak dari T-2 sampai 4. Kalau T-nya min 2, paling kecil T-nya, kita hitung berapa X-nya. X-nya masukkan ke sini min 2, dihitung menjadi 8 ya. Min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2. Jadi 8. Paham? Nih, paham nggak yang nanya? Kalau T-nya min 2, Y-nya berapa? Saya hitung min 1. Jadi saat T-nya min 2, X-nya sekian, Y-nya sekian. Itu adalah titik ini. Tuh. Waktu T-nya 4. Saya hitung lagi X-nya berapa? Y-nya berapa? Oh, ternyata 8,5. Titik yang ini. Jadi bergeraknya kalau T-nya membesar, dia bergeraknya ke sana. Paham? Oke. Lanjut ke contoh 2. Sama kayak tadi, gambarkan kurva dengan persamaan parameter atau parametrik sebagai berikut. Ingat ya, tahapannya harus menghilangkan T-nya. Gimana T-nya supaya hilang? Hah? Halo? Sin sama cos, gimana supaya T-nya hilang? Alvina, ada cos T, ada sin T. Gimana supaya hilang T-nya? Nah, dikuadratin ditambahin, betul. Pintar juga. Cos T, saya tulis dulu X per 3. Sin T sama dengan Y per 2, betul? Kuadratin ditambahin. Kan nanti hilang jadi 1 tuh. Gitu. Ini kan 1. Saya tulis ulang, satunya mau saya tulis di kanan. Per 2. Kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Paham nggak? Paham nggak? Kayak di kuburan aja. Ini zombie-zombie jadi nggak bisa jawab. Oke? Nah, gambarnya ini apa? Hah? Ah, lingkaran mah kalau ini aja sama bawahnya. Hah? Lingkaran yang benjol. Ke arah X 3, ke arah Y 2. Jadi gambarnya apa? Bukan benjol, namanya apa? Ke arah X, jari-jarinya 3. Ke arah Y, 2. Namanya apa? Elips. Elips. Ya. Nah, pusatnya di 0 karena X min 0 kuadrat. Gitu? Kayak elips enggak tuh? Hmm. Hmm. Ah, susah ya. Gambar si elipsnya dulu, baru gambar sumbunya. Ini 3, min 3, min 2, 2. Ini adalah persamaan itu ya. Nah, apakah gambarnya lengkap gitu? Harus dilihat lagi kayak tadi. Lihat ini T-nya. Waktu T-nya 0, X-nya berapa, Y-nya berapa? X sama dengan berapa?
3 ya. Y sama dengan 0. Paham nggak? Hmm? Ini paham nggak? Benar. Nggak meyakinkan pahamnya. Hmm? Jadi awalnya waktu T-nya 0 berada di posisi 3,0. Oh ya ini XY ya selalu. Mana? 3,0 ini ya. Betul? Waktu T-nya sama dengan Pi. X-nya berapa? Cos Pi min 1. Jadi min 3. Y-nya 2 kali sin Pi. 0 ya. Siapa ya? Lupa namanya itu. Si ini teh. Bukan. Hah? Oh, Valen bukan Sarah ya. Jadi waktu T-nya sama dengan Pi, ujungnya, X-nya min 3, Y-nya 0. Jadi di mana posisinya? Min 3,0 di sini ya. Betul? Nah, bergeraknya kemana ini? Ke sana atau ke bawah? Kenapa? Hmm? Nah, untuk mengetahui geraknya kemana, coba kita ambil T-nya sedikit lebih gede dari 0. Kalau 0 kan tadi di sini, betul? Kalau T-nya gedein kecil, T-nya 100. X-nya positif negatif. Hah? Kalau T-nya 100. Hah? X-nya sama dengan positif ya. Y-nya positif. Yang nggak paham nanya si Randy. Hah? 100 ini langsung ke 3 cos T sama dia. Iya, ya. 3 cos 1/100 gitu. Kalau mau jangan 1/100, 1/1000. Pokoknya kecil aja yang lebih gede dari 0. Sedikit lebih gede. Kita mau lihat kalau T-nya digedein dikit, dia bergeraknya ke atas atau ke bawah. Nah, saya ambil T-nya. Kecil aja. Yang lebih gede dari ini sedikit. X-nya 3 cos 1/1000. 1/1000 kan di kuadran 1 ya. Sudut kecil sekali. 3 cos 1/1000 positif. 2 sin 1/1000 positif juga. Jadi geraknya haruslah ke dari sini kemana? Tadi katanya ke bawah. Nah, karena X-nya positif. Jadi waktu T0 segini, waktu T/1000, X-nya harus positif, Y-nya positif. Berarti nggak mungkin ke bawah. Kalau ke bawah kan Y-nya negatif, betul? Jadi haruslah bergerak ke atas. Eh, tapi kok ke atas? Oh ya, X-nya kan positif Kak, di sini. Di kuadran 1 kan X-nya positif, Y-nya positif. Jadi haruslah ke sana, betul? Dan dia tadi ujungnya di sini. Jadi kurvanya nggak boleh itu. Kurvanya adalah hanya yang ini aja. Atau yang tadi nggak apa-apa ditimpa sama merah. Kurvanya adalah yang ini saja. Nah, gitu. Ya, yang biru nggak dipakai. Hmm. Kalau di ujian gambar yang akhir aja ya. Paham? Itu Pak, kalau Sebentar, Irma. Kenapa lagi? Hah? So, nah, berikutnya saya akan membahas sistem persamaan diferensial. Kalau yang namanya sistem itu persamaannya lebih dari satu. Dan kita hanya belajar yang dua aja. Kalau tahu dua, yang tiga ya polanya sama aja.
Kalau kayak kemarin Y aksen sama dengan 2Y ditambah T, nah itu persamaan diferensial aja satu. Ini ada 2. Gitu ya. Coba, ini kita akan belajar yang namanya model predator prey ya. Predator pemangsa sama mangsa. Jadi kita lihat aja ceritanya. Di dalam sebuah hutan terdapat 2 jenis spesies, yaitu kelinci dan serigala. Anggap hanya ada kelinci dan serigala saja. Ya. Kalau ada binatang ketiga, ya nanti sistemnya jadi 3, lebih rumit. Ada binatang keempat ya 4 kalau mereka berinteraksi. Kedua spesies ini berfungsi sebagai pemangsa dan mangsa. Gitu ya. Dosen dan mahasiswa. Gitu ya. Oke. Ini lihat aja. Tuh, namanya kan cocok. Misalkan W dan R masing-masing menyatakan serigala dan kelinci. W itu dosennya. Predator ya. W. W dari wolf, bukan saya. R dari rabbit ya. Hah? Nah, jelas keduanya fungsi dari waktu. Kenapa? Artinya jumlah populasi serigala maupun kelinci bergantung waktu. Ya, di video saya pelan-pelan karena ini susah. Oke. Dalam hal tidak ada serigala, maka jumlah populasi kelinci akan tumbuh terus, betul? Nambah terus. Kelinci kan anakannya banyak gitu ya, cepat lagi. Jadi apa? Laju pertumbuhan kelinci, perubahan jumlah kelinci terhadap waktu ini sama dengan konstanta kali jumlah kelinci saat itu. Model eksponensial. Artinya apa? Makin banyak kelincinya, R-nya, pertumbuhannya juga akan makin cepat. Wajar ya. Kalau kelincinya cuma 3, ya pertumbuhannya lambat. Kalau kelincinya banyak, pertumbuhannya juga banyak nambahnya. Oke. Sedangkan bila tidak terdapat kelinci yang dimangsa, maka jumlah serigala akan berkurang akibat mati kelaparan. Betul? Hah? Nggak boleh makan, jelas. Itu dimarahin nanti sama teknisi. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau di kelas boleh. Tenang aja, nanti banyak waktu, Mas ya. Ya, jadi perubahan jumlah serigala terhadap waktu atau laju pertumbuhan serigala ini min K kali W. Kenapa minus? Karena berkurang. K-nya positif ya. Jadi kalau nggak ada interaksi, kelincinya nambah terus mengikuti ini, serigalanya berkurang terus gitu. Karena pada mati kelaparan. Oke, tapi kenyataannya ada interaksi di mana kelinci nambah, serigala juga nambah karena memangsa kelinci, kemudian beranak gitu ya. Nah, ada interaksi. Terjadi interaksi antara serigala dengan kelinci. Ini di sini modelnya sangat diidealkan, diasumsikan jumlah kelinci akan berkurang karena dimakan serigala. Jadi nggak ada kelinci yang mati. Kelincinya matinya hanya dimakan serigala aja. Kalau ada kelinci juga yang mati, ya harus diperhitungkan gitu ya. Mati karena tua gitu ya. Di sini asumsinya kelinci hanya mati karena dimakan serigala. Kalau makanan kelinci dari mana? Ya rumput, itu mah di mana-mana ada. Oke. Di lain pihak, tingkat pertambahan serigala yang lahir bergantung pada banyaknya makanan, yaitu jumlah kelinci. Kalau kelincinya banyak, serigala dapat makanannya gampang, nangkepnya betul. Kalau kelincinya sedikit, serigala susah nyarinya. Jadi terjadi interaksi. Nah, model pertumbuhan ini yang interaksi antara
serigala dan kelinci ini dimodalkan melalui persamaan yang namanya persamaan predator-prey atau persamaan Lotka-Volterra, gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Coba kalau diperhatikan nih persamaan yang laju pertumbuhan kelinci dulu. Ini yang bagian ini sama dengan kalau nggak ada interaksi tadi. Ini. R konstanta kali jumlah rabbit, gitu ya. Nah, kemudian ada faktor interaksi, yaitu jumlah kelinci akan berkurang sebesar konstanta kali ini. Kenapa R kali W? Karena rabbit dan serigalanya berinteraksi. Ya, si Lotka-Volterra membentuk modelnya seperti ini, gitu ya. Oke. Kita nggak akan belajar terlalu persis dari mana alasan ini, gitu ya. Pokoknya ini interaksi antara rabbit dan serigala. Kemudian yang serigala, laju pertumbuhan serigala. Kalau nggak ada kelinci, tadi di depan bentuknya hanya yang ini. Dia berkurang karena mati, gitu ya. Tapi akan bertambah sebesar konstanta kali interaksi antara kelinci dan serigala. Ini ya. Bisa ter apa? Terbayangkan gitu. Jadi yang ini menyebabkan kelinci berkurang, yang ini menyebabkan serigala bertambah. Yang ini apa? Tadi serigala mati. Yang ini apa? Kelinci melahirkan. Ya. Jadi kelinci jumlah yang lahir, kecepatan lahir dikurangi yang dimangsa serigala. Perubahan jumlah serigala adalah yang mati ditambah yang lahir karena dia nangkepin kelinci jadi sehat, beranak banyak. Gitu ya. Oke, pusingnya di sini adalah banyak parameternya gitu ya. Ingat, R, A, K, B itu konstanta, angka tertentu. Untuk jenis populasi tertentu, R, A, K, dan B itu angkanya udah fix. R dan W ini tadi jumlah populasi rabbit dan jumlah populasi serigala atau wolf-nya tadi ya. Nah, kita akan lihat sekarang gini. Saya pengen mengetahui jumlah populasi rabbit setiap saat dan jumlah populasi serigala setiap saat. Sama dengan kalau saya punya persamaan diferensial gini kan. KY, saya pengen, Y aksen KY, kan saya pengen tahu Y-nya sama dengan apa gitu. Nah, kalau di sini pengen tahu R-nya apa, W-nya apa sebagai fungsi T. Ingat, R ini jumlah rabbit, W itu jumlah wolf-nya ya, serigalanya. Oke, kita akan berusaha mencari solusi R dan W, tapi secara kualitatif. Kualitatif itu ya angkanya nggak tertentu, grafiknya hanya membesar, mengecil gitu ya populasinya. Nah, kualitatif itu lebih susah sebenarnya dari kuantitatif kadang-kadang ngelihatnya. Oke. Nah, interaksi jumlah populasi dari kelinci dan serigala, ini interaksinya ya, biasa digambar sebagai kurva pada yang namanya bidang fasa. Apa itu bidang fasa? Itu salah satu sumbunya R, satu lagi sumbunya W. Bingung kan? Jadi nanti akan dilihat gini, ini sumbunya R, ini W, bukan T-nya. R ini fungsi waktu, W juga fungsi waktu. Jadi yang mau digambar mirip persamaan parameter tadi. X fungsi T, Y-nya fungsi T. Yang digambarnya di bidang XY gitu ya. Yang persamaan parameter tadi. Ini ada fungsinya R dan W. R fungsi T, W juga fungsi T.
Mau digambar ini, namanya bidang faksa antara R dengan W. Mau antara W dengan R juga boleh ya. Jadi mendatarnya W, atasnya R boleh. Tapi T-nya nggak kelihatan di sini. Gitu ya. Ini dinamakan bidangnya adalah bidang fasa atau phase plane. Kurvanya disebut kurva fasa nanti. Coba kalau saya gambar gini. Kalau saya gambar gini. Waktu T awal di sini. Waktu T-nya 0, jumlah rabbitnya sekian gitu ya, nggak tahu berapa. Jumlah serigalanya sekian. Dengan berjalannya waktu, kalau kurvanya seperti ini berarti jumlah rabbitnya bertambah ke kanan kan? Jumlah serigalanya juga bertambah karena ke atas, betul? Nah, kalau di sini terjadi gini. Ini artinya apa? Mulai di sini jumlah rabbitnya bertambah, jumlah serigalanya berkurang, betul? Ah, paham nggak? Kalau gambarnya tiba-tiba di sini ngebalik gitu, berarti apa? Mulai titik ini, jumlah rabbitnya berkurang, jumlah serigalanya berkurang juga ya. Kalau gambarnya gitu, serigalanya naik, rabbitnya berkurang ya. Nah, dalam keadaan yang apa ekosistemnya stabil nanti mungkin jumlah rabbitnya naik. Kalau jumlah rabbitnya naik, serigala cari makan kan gampang. Nah, serigalanya juga akan naik. Karena serigalanya banyak, lama-lama rabbitnya berkurang. Nah, rabbitnya turun nanti. Kalau rabbitnya turun, terus serigala susah cari makan. Serigalanya juga nanti turun. Gitu ya. Kalau serigala dan rabbitnya sedikit, rabbit gampang anakan. Rabbitnya nanti naik lagi. Rabbitnya naik, serigalanya gampang cari makan, naik lagi juga dia. Nah, itu akan digambar nanti ya. Oke. Kurva solusi R, W yang barusan saya gambar disebut phase portrait atau kurva fasa juga boleh. Kalau bidang fasa itu koordinatnya R dan W. Kalau phase portrait itu lengkungan tadi. Ya, fungsi parameternya. Oke. Kita lihat contoh real. Contoh pelan-pelan. Misalkan populasi kelinci dan serigala pada persamaan Lotka Volterra mempunyai parameter R-nya sekian, A-nya sekian, K-nya sekian, B-nya sekian. Waktu T dihitung dalam satuan bulan. Kita ngitungnya satuan waktunya dalam bulan. Coba kita lihat. Tentukan DWDR. Kenapa kita ngitung DWDR? Karena saya tadi kan akan menggambar keadaan populasi kelinci dan serigala di bidang RW. Jadi saya pengen tahu DWDR itu kan menjadi gradiennya nanti. Kalau di sebuah titik di sini DWDR-nya 1. Artinya cenderung isoklinnya 1 gitu kan. Kalau DWDR-nya 1 di titik ini. Kalau di titik ini DWDR-nya -1. Artinya apa? Nah, gambarnya ke sana. -1 ke bawah. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti akan kita lihat. Jadi kita perlu ngitung DWDR ingin mengetahui perubahan jumlah serigala terhadap perubahan jumlah rabbit. DW itu gak bayangkan perubahan banyaknya serigala, DR itu perubahan jumlahnya rabbit. Coba kita lihat. DRDT, saya masukkan yang tadi, ini model yang awal tadi. Saya masukkan R, A, K, dan B-nya. Untuk soal ini. Tuh, dimasukkan angka-angkanya, percaya aja angkanya gitu. Tadi apa?
R apa ini? Lupa. RAKB. Ini RAKB ya. Saya cari DRDW. Gimana? Mau nyari DRDW. Bisanya nyari DRDT kan? Jadi DRDT dikali gitu kan? DTDW nggak tahu. Yang tahu DWDT. Jadi sama dengan DRDT ininya ke bawah kan. Begitu? Paham nggak? Hah? Dicarinya deh. Iya, cabenya DWDR salah saya. Salah. Bukan dari tadi si Randy mah. DWDR. Jadi harus DWDT dibagi salah, kali dulu. Kali DT DR gitu. Kamu nengokin apa? Tali. Lain kali dilihatin. DWDT ini saya nggak bisa ngitung DTDR, adanya DRDT. Jadi ke bawahin. DRDT. Paham? Nah, saya hitung di sini. DWDT, DWDR. Kok nggak cocok? Oh ya, yang tadi kalau di apa ini DWDT sama aja ya. DWDR sama dengan DWDT dibagi DRDT kan? Mana tadi tulisan saya? DWDT dibagi DRDT. DWDT ini kedepankan dibagi DRDT gitu ya. Oke. Ini kalau bingung saya tulis lagi yang tadi. DWDR sama dengan DWDT. Kenapa ke DT? Karena adanya DWDT. Dikali DT DR sama dengan DWDT dibagi DR DT. Nah, ini adalah DWDR sama dengan ini dibagi ini. Gitu. Masukkan DWDT-nya ini, DRDT-nya ini. Gitu. Paham? Tuh ya, disusun DWDR-nya dari sini. Oke. Ini masukkan aja, ini berarti dibagi ini. Ini dibagi ini mah 1. Ini dibagi itu. Siapa yang belum paham nanya ya? Pakai kipas angin? Hah? Oke. Nah, bingung kan? Ciluk, bak. Ciluk, bak. Bak. Bisa jadi itu ya? Hah? Nah, jadi ini. Aduh, tambah bingung. Coba kita lihat. Ini saya crop. Masukkan ke sini. Kemudian saya akan menggambar di bidang fasa. Bidang fasa itu tadi apa? R dan W. W dan R juga boleh, tapi umumnya ini silot kafal sana tuh. Mau digambar ini. Jadi seolah-olah ini W fungsi R seolah-olah gitu ya. Sebenarnya ini jumlah serigala, jumlah rabbit.
Nah, mau digambar isoklinnya. Coba saya mau ambil. Kalau R, aduh susah ngitungnya ya. Bohong-bohongan aja angkanya. Kalau W-nya 1, R-nya 1, ini. R-nya 1, W-nya 1 juga. Ini kan kita hitung. Betul? Katakan dapatnya -2. Katakan ini setelah dimasukkan W-nya 1, R-nya 1. Katakan setelah dihitung dapatnya, misalkan kita malas ngitung ya. Angkanya nggak bagus. Atau dihitung pakai Excel ya. Supaya kalian percaya. Mana Excelnya? Ampun, banyak parameternya. Min 0,02W. Mana di sini? Ada W, ada R. Kemudian DW, DR, kita hitung. Kalau titiknya W-nya 1, R-nya 1, gitu, maka DW-DR-nya kita hitung min 0,02W sama dengan min 0,02 kali W itu yang di kirinya ini. Terus ngapain? Ditambah 0,002 RW tambah 0,00002 kali W kali R itu ya. Kurung dibagi kurung buka lagi apa? 0,08 R 0,08 kali R itu ini pinggirnya. Terus apa? Min 0,001 RW minus 0,001 kali R kali W kurung. Enter. Nah, contoh di titik 1,1 R-nya 1, W-nya 1, ini min 0,02, min 0,25. Artinya apa? Waktu di titik jumlah populasi rabbitnya 1 dan populasi wolf-nya juga 1, maka kemiringannya min 0,25. Jadi gimana? Gambarnya dari sini pangkalnya. Berarti ke sana, betul? Ya. Paham nggak? Hah? Siapa yang belum paham? Yang saya gambar, kenapa menggambar panah gini? So, diskusi. Kemudian, coba kita lihat untuk di 1,3 gitu ya, pengen tahu ya. R-nya 3, W-nya 1. Berapa DWDR-nya? Tinggal kita copy ini. Kekecilan, jangan inilah. 4 gitu. Tambah kecil. Ininya gedein. Ininya kecilin. Nah, lumayan. Waktu R-nya 2, W-nya 4, kita lihat. R-nya 2, 2 R-nya. R-nya 2. W-nya 4. Ini hapus dulu W-nya. Di sini aja. W-nya 4 di sini. Maka kemiringannya tadi berapa? Min 0,5. Berarti lebih curam dari yang tadi ya. Lebih tegak ya. Tapi negatif. Jadi ke kiri. Tapi lebih curam. Gitu. Coba cari yang positif berapa ya? Yang positif. Ini kayaknya kecil. Ini gede. Negatif terus.
Ya, Pak, tapi pasti ada interaksi di mana dia positif. Nah, itu kalau digambar semua, jadilah seperti ini, anak-anak. Oh, ini pantesan supaya positif harus ribuan angkanya. Kalau ujian gambarnya gimana, Pak? Iya, gambar kayak gini ya. Iya, masukin satu-satu. Enggak, nanti gambar gambar di titik ini 4 biji itu. Ya. Gak bisa, Pak. Oke, ini tapi paham ya? Jadi sebenarnya harusnya ada panahnya. Ada ini juga ada panahnya nggak ini? Yang saya ada tuh ya. Yang di video saya ada panahnya. Ini harusnya ada panahnya ke sana nih semua nih. Ini ke sana gitu kalau nggak salah. Ngelihatnya kayak tadi, kalau kalau negatif pangkalnya di titik yang mau kita hitung, kalau negatif ke sana. Gitu ya. Hmm. Bisa terjadi, oh ya, bisa terjadi juga gini. Yang panahnya ke sana. Ini harus dilihat per bagian nih. Harus lihatnya hati-hati harus per bagian. Kalau atasnya negatif, bawahnya negatif, berarti ke sana gitu. Kenapa ke sini? Jadi selain kalau pembilangnya negatif, penyebutnya negatif, kan jadi positif. Kan kalau positif, gradiennya gambarnya gitu ya. Nah, harus dilihat juga kalau ini negatif, gambarnya bukan ke sana, tapi ke sana. Kenapa? Kalau apa yang negatif, Pak? Kalau ini dihitung negatif, ini juga negatif, gitu ya. Kan hasilnya positif. Kalau positif kan harusnya gambarnya ke sana, betul? Ya, Iya. tapi enggak. Kalau ini negatif, berarti apa? Jumlah serigalanya turun, jumlah rabbitnya turun. Jadi gambarnya ke sini. Jadi jangan ngelihat satu angka aja kayak saya tadi. Harus ngelihat masing-masingnya. Kalau yang atas negatif, yang ini positif, nah kita harus ngegambarnya serigalanya turun, rabbitnya naik. Jadi gimana? Rabbitnya naik ke kanan, serigalanya turun ke sini. Jadi harus gambarnya yang ini. Paham? Sok, jelasin dulu, Kak Randy. Ininya ikut. Perhatikan ini. Perhatikan di titik R-nya sama dengan A, W-nya sama dengan B. Atau AB udah dipakai ya tadi. PQ aja ya. Jadi R-nya P, W-nya Q. Mana? R-nya P, katakan di sini. R-nya P, W-nya Q. Q di sini, katakannya sembarang aja. Nah, kemudian kita lihat ini. Ini titik ini nih. Mau ngegambar panahnya. Kita perhatikan ini. Hitung. DW, DT, periksa ya, sorry. Periksa tanda dari DW, DT, dan DR, DT. Gimana periksanya? Ya ini kan titiknya udah tertentu. Masukin aja. R-nya P, W-nya Q. Ini hitung pembilangnya. Katakan ini misal DR, DT-nya kecil 0. Tapi DW, DT-nya besar 0 misalkan ya. Salah dihitung. Berarti apa? Rabbitnya berkurang, serigalanya bertambah. Gambarnya gimana? Rabbitnya berkurang tuh ke kiri, serigalanya bertambah tuh ke atas. Jadi di sini haruslah panahnya gitu. Nah, paham? Paham nggak?
Si Katrina tuh sepertinya mau pengen nyanyi. Kok gua nggak disuruh-suruh gitu. Hah? Saya percaya suaranya bagus banget. Saya, hah? Kamu nanti ya? Besok ya? Iya. Oh, cantik banget. Oke? Nah, kalau kita gambar di berbagai titik, pakinya banyak sekali ini. Diperoleh kurva seperti ini. Harus ada panahnya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini harusnya ada panahnya ya. Ini panahnya tuh harusnya ke sana, yang di sini ke sana, yang sini ke sana, yang sana ke sana. Ini panahnya nggak digambar. Di video saya digambar. Nah, setelah tahu panah ini, maka kita bisa memperkirakan kalau awalnya ada di sini, gitu ya, jumlah populasi rabbitnya sekian, jumlah serigalanya sekian, maka kita bergerak ngikuti ini. Ini kan DWDT itu kan menentukan arah garis singgungnya. Dia bergerak ke sana. Terus sampai sini, panahnya ke atas. Bergerak ke sana. Kemudian ke sana dan seterusnya. Kenapa ada banyak? Karena kan persamaan diferensial ada dua konstanta nanti. Tergantung konstantanya, jadi kurvanya banyak. Gitu ya. Tapi kurva yang melalui sebuah titik, yang satu aja. Kalau diberikan kondisi awal, nanti kurvanya satu. Nah, seperti ini. Kalau populasi awalnya si rabbit ada berjumlah 1000, serigalanya 40. Nih, tuh ya. Rabbit, aduh, dia sampai gitu. Udah virusnya gitu, masuk lewat kepala. Oke, nah ini populasi awal P0 tuh, rabbitnya 1000, serigalanya 40. Dan ini kurva didapat dari mana? Ngikuti yang tadi di atas ya. Ya. Ini ngikuti ini. Makanya ini harus ada panahnya. Oke. Oke. Nah, dia bergerak seperti ini. Artinya apa? Lihat. Waktu T0 di sini. Waktu T-nya naik, kita lihat. Rabbitnya bertambah, serigalanya juga bertambah. Terus rabbit dan serigala bertambah sampai suatu titik. Nah, di sini rabbitnya udah banyak sekali, kemudian jadi berkurang. Serigalanya bertambah, masih bertambah. Sini serigalanya nambah. Rabbitnya berkurang, kelincinya berkurang. Sampai suatu saat di puncaknya, nah, si serigala mulai berkurang, rabbit masih berkurang juga ya. Serigalanya berkurang, rabbitnya berkurang. Suatu saat, serigalanya sedikit. Rabbitnya mulai bertambah. Serigalanya masih berkurang. Rabbitnya bertambah gitu. Sampai sini, nah, serigalanya cuma sedikit, rabbitnya banyak. Jadi serigala akan gampang dapat makan, naik lagi serigalanya. Rabbitnya nggak otomatis turun karena banyak, ya anaknya juga banyak. Masih positif dia, masih bertambah. Udah ini siklusnya gini. Paham? Nah, ini yang dimaksud kualitatif. Tapi, ya saya sekarang mau menggambar ini T dan ini jumlah rabbit. Juga saya mau menggambar ini T, ini jumlah serigala terhadap waktu. Kalau ini kan interaksinya di bidang fasa tuh. Oke, kita akan lihat. Mana? Oh, ini catatannya dulu. Tadi kenapa panahnya penting? Orientasi dari
kurva di samping dievaluasi tadi melalui nilai ini ya. Kalau positif atau negatif harus dilihat masing-masing. Karena bisa 4 arah. Gitu ya. Ini bisa 4 arah ke sana atau ke sana atau ke sana atau ke sana. Nggak bisa hanya melihat DWDR aja. Harus melihat masing-masing. Nah, ini contohnya. Di titik awal tadi. Kalau jumlah rabbitnya 1000, serigalanya 40. Saya hitung kayak di Excel tadi. Ini hitungannya dari mana? Tadi rumus yang di sebelumnya ya ini. Pembilang dan penyebut. Saya hitung pembilangnya, penyebutnya ya DRDT itu. Kemudian pembilangnya juga saya hitung. Mana? Kok cuma DRDT? Oh ya, kebetulan cukup satu aja. Sebenarnya harusnya dua-dua. DRDT-nya positif, berarti R-nya bertambah, berarti ke sana gitu ya. Gitu. DWDT-nya nggak saya hitung, kenapa? Karena udah pasti kalau ke kanan dari sini ke sana. Pasti kalau dihitung juga DWDT-nya akan positif karena ngikuti kemiringan ini. Tapi kalau mau persis, hitung dua-duanya. Nah, sekarang mau menggambar solusinya. Maka solusinya kayak gini nih, R dan W masing-masing. Dari mana? Sulap. Coba kita lihat ya. Setelah tahu ini, nanti nonton video lagi kalau nggak paham. Saya udah tahu nih, salah satu solusi yang syarat awalnya mula-mula apa? Rabbitnya 1000, serigalanya 40. Sekarang saya mau menggambar ini. Grafik R sendiri dan W sendiri terhadap waktu. Kita lihat waktu T0 saat awal rabbitnya 1000. Sampai saya mau R dulu aja. Satu lagi nanti W terhadap T. Waktu awal rabbitnya ada 1000. Di sini, betul? Ya. Waktu awal rabbitnya 1000. T-nya 0. Kemudian dengan berjalannya waktu, rabbit naik, betul? Ini kan? Sampai berapa ini kira-kira? 2800 gitu ya. Ya. Jadi gambarnya gimana di sini? Naik dengan berjalannya waktu, rabbit akan naik mencapai puncaknya di berapa? 2800. Itu. Kemudian rabbitnya berkurang, turun. Turun dia. Turun sampai di sini. Berapa ini? 200 lah gitu ya. Turun dia sampai 200. Si rabbit turun sampai 200. Ya ini kurvanya harusnya bagus lengkungannya ya. Karena dia punya turunan. Jadi nggak akan gitu. Mungkin turunnya gini, kemudian agak bagus. Setelah 200, rabbit naik lagi sampai 2800 lagi. 12 turun lagi sampai tinggal 200. Paham? Dan seterusnya. Maka grafik rabbit adalah seperti ini. Naik, turun tinggal 200, naik lagi sampai 2800, turun lagi. Dan dia, kenapa dia akan osilasi seperti ini? Periodik, sorry. Karena kita lihat di sini, jumlahnya periodik, nanti balik lagi. Balik lagi jumlah rabbitnya. Serigalanya juga gitu. Serigalanya kalau mau kita gambar, coba ya, yang serigala. W terhadap waktu.
Serigala awalnya 40. 40 di sini. Nah, jumlah serigala. Waktu T-nya 0, waktu awal, serigala 40. Saat 0, 40. Kemudian dengan berjalannya waktu, serigala berjumlahnya naik, betul? Ini. Naik terus si serigala sampai, ini berapa? 140 gitu ya. Jadi dia akan naik terus sampai 140. 140 naik. Setelah 140, dia akan turun. Lihatnya yang tegak ya. Turun sampai 40 lagi. Naik, turun lagi sampai 40 lagi. Dari 40, naik lagi, turun lagi ke 40. Naik lagi sampai 140, turun lagi. Jadi grafiknya seperti itu. Gitu ya. Kualitatif ya, lengkungannya dikira-kira aja. Paham tidak? Hah? Sedikit lagi. Mau digambar di sumbu yang sama. Buat apa ya ini? Oh, untuk ngelihat apa ya? Untuk ngelihat apa ya ini digambar barengan? Nggak tahu, lupa. Ya udah nanti pertemuan berikutnya. Kalau ingat saya jelaskan. Tapi yang penting ini, perpotongan ini apa ya artinya? Sebenarnya ini hanya melihat interaksi. Kapan rabbitnya naik, kapan serigalanya naik, dan kapan turun gitu. Sudah, itu paham? Itu video yang pertama tuh.